والاستقامة ونهانا عن الكذب والخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا قول الله تعالى في كتابه الكريم فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Aku, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat dan rahmat-Nya pada siang yang cerah ini, di hari yang mulia ini. Kita masih bisa hadir bersama-sama di Masjid Mararul Ilmi dalam rangka mengisi waktu ini untuk berubudiyah kepada Allah, melaksanakan sholat fardu Jumat. Tentunya kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga setiap langkah kaki kita, putaran roda dari mobil, motor atau kendaraan kita, dan setiap waktu-waktu saat kita berada di tempat yang mulia ini menjadi catatan kebaikan, menjadi amal-amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita, dan semoga hal ini menjadi alasan untuk mendapatkan surganya Allah. Sallallahu alaihi Rasulullah selaku uswah qudwah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepadanya, kita termasuk di antara umatnya yang telah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul mahsyar nanti. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah populer mengenai perkataan dari Khalifah Umar bin Khattab soal kemerdekaan manusia. Kata-kata ini penting untuk kita hayati, untuk kita perhatikan. Mengingat hari ini kita berada di tanggal 16 Agustus. Insya Allah besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka perkataan Umar ini tentunya menjadi inspirasi bagi kita tentang pentingnya kita menghargai adanya kemerdekaan bagi setiap manusia. Ungkapan ini tercermin atau tergambar dalam sebuah kisah. Suatu ketika anak dari seorang gubernur Mesir waktu itu bernama gubernur Mesir bernama Amr bin As. Putra beliau pada waktu itu melakukan atau mengikuti sebuah turnamen atau mengikuti sebuah perlombaan. Dalam sebuah riwayat dikatakan perlombaan itu merupakan perlombaan pacu kuda. Dalam turnamen ini, dalam perlombaan ini,
Sebagai pesertanya seluruh kalangan, ada dari kalangan orang-orang terpandang, kaum elit, masyarakat kelas menengah, dan bahkan masyarakat kelas bawah. Semuanya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti turnamen ini. Saat terjadi perlombaan tersebut, sang putra dari gubernur ternyata dikalahkan oleh seorang pemuda Kristen Koptik karena beliau tidak terima dikalahkan oleh seorang pemuda Kristen Koptik ini. Maka putra dari gubernur berang marah kepada pemuda tadi dan bahkan melecut pemuda tadi agar jangan sampai pemuda tadi mengalahkan beliau, karena beliau sebagai seorang putra dan gubernur. Dan keluar ungkapan ketika itu, tidak layak kau mengalahkan saya karena saya adalah putra dari seorang yang terpandang. Tidak pantas bagimu untuk mengalahkan saya. Maka akibat kejadian ini, persoalan ini akhirnya sampai kepada Khalifah Umar bin Khattab. Karena persoalan ini sampai kepada Khalifah Umar, maka Umar pun memanggil sang gubernur beserta putranya untuk disidangkan di tengah masyarakat. Lalu ketika setelah dihadirkan, sang khalifah memanggil gubernur Amr bin As beserta putranya, juga memanggil putra dari seorang Kristen Koptik tadi dengan menanyakan bagaimana kejadiannya. Maka ketika itu Umar pun memberikan sebuah pelecut atau cambuk kepada seorang pemuda Koptik itu, memerintahkan agar pemuda tadi melecut putra dari gubernur tadi karena beliau telah melecut seorang putra Koptik pada waktu turnamen tadi. Bukan hanya ini yang menjadi perhatian kita. Justru yang menjadi perhatian kita adalah saat itu Khalifah pun berpidato, menyampaikan kepada halayak, menyampaikan kepada hadirin dengan mengatakan, "Mata sta'adabtumun nasa wa qad wulidtuhum ummahatuhum iqrar." Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya, sejak kapan kalian memperbudak manusia sedangkan ibu mereka melahirkan mereka sebagai orang yang merdeka. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita perhatikan dari ungkapan ini adalah ungkapan yang sangat luar biasa. Bagaimana seorang khalifah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menjunjung tinggi kemerdekaan setiap manusia. Tidak boleh siapapun melecehkan orang lain tanpa ada alasan yang jelas. Oleh karena itu tidak salah lagi bahwa kemerdekaan itu adalah hak bagi setiap individu manusia, hak bagi setiap bangsa, hak bagi setiap umat. Tidak ada siapapun boleh merampas kemerdekaan itu tanpa dengan jalan yang benar. Negeri yang aman, negeri yang makmur, sentosa merupakan impian bagi setiap manusia. Siapapun di antara kita menginginkan negerinya aman, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, tidak ada kekerasan. Dan inilah prinsip-prinsip ajaran agama yang diajarkan dalam Islam. Bahkan masyarakat muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran Allah juga mengilustrasikan bagaimana ungkapan atau doa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam salah satu doanya. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini yang aman.
warzuq minas samarati man amana billah, berikanlah rezeki yang cukup kepada orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Oleh karena itu, berdasarkan ayat ini dan apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar tadi, maka konsekuensinya adalah penjajahan sesungguhnya adalah proses pengingkaran akan sifat-sifat hakiki manusia. Karena ia merupakan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, Islam pun mengizinkan untuk membela diri ketika hak-hak seseorang itu dirampas atau diambil paksa oleh orang lain. Maka para saudara muslimin yang dirahmati Allah, kita pun membaca dalam sejarah bagaimana para santri, para ulama terdahulu, mereka mau mengangkat senjata untuk apa? Membela diri, untuk mempertahankan jiwanya, mempertahankan negaranya, dan bahkan mempertahankan agamanya. Karena dalam Islam, perang dalam konteks ini adalah untuk tujuan mempertahankan diri atau defensif. Artinya, ketika hak-hak kita dirampas, ketika hak-hak kita diambil dengan cara yang tidak baik tadi, maka Islam membenarkan untuk mempertahankan apa yang menjadi hak tadi itu. Jadi sangat keliru ketika orang atau sebagian mengatakan Islam mengajarkan adanya kekerasan dan sebagainya. Sebenarnya adanya perlawanan itu dalam rangka untuk mempertahankan diri. Karena Islam juga tidak mengajarkan kita untuk melakukan gerakan-gerakan ofensif atau menyerang tanpa alasan yang jelas. Masalah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada 79 tahun merdeka. Dan kemerdekaan ini tentunya bukan sebuah hadiah. Kemerdekaan ini adalah sebuah perjuangan yang panjang oleh para pejuang kita dahulu, oleh para ulama, oleh para santri. Oleh karena itu, sebagai anak bangsa tentunya ketika kita telah mendapatkan udara kemerdekaan ini, maka mestilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Lalu pertanyaannya, apa yang mesti kita isi? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan ini agar memang kemerdekaan ini akan memberikan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, masyarakat muslimin, pada kesempatan ini Khatib akan menyampaikan ada beberapa poin yang mesti kita lakukan. Yang pertama, untuk mengisi kemerdekaan yang selama ini kita dapatkan, maka isilah kemerdekaan ini dengan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, dengan cara menjalankan syariat secara tenang, dengan cara menjalankan syariat secara benar. Kenapa? Karena para pendahulu kita, para pejuang dahulu, mereka mengangkat senjata dengan kalimat takbir, Allahu Akbar. Lalu ketika kita telah mendapatkan kemerdekaan ini, maka kewajiban bagi kita untuk mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai ketakwaan tadi. Sehingga masalah muslimin yang dirahmati Allah, anugerah kemerdekaan yang kita dapatkan ini tentu nanti akan menjadi hal yang baik, positif bagi kita. Jangan justru yang terjadi sebaliknya. Ketika Allah telah memberikan nikmat berupa kemerdekaan, keamanan, ketentraman kepada kita, justru kita tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita isi kemerdekaan ini justru dengan hal-hal yang melanggar aturan-aturan Allah. Termasuk pada kegiatan-kegiatan peringatan, apakah itu perayaan, apakah itu perlombaan dan sebagainya, harus orientasinya adalah pertama sebagai manifestasi dari rasa syukur, dan harus ada nilai-nilai kebaikan di sana, tidak ada nilai-nilai yang justru akan merusak nilai-nilai ketakwaan tadi. Lalu yang kedua, masyarakat muslimin, yang mesti kita lakukan adalah
Kita harus berupaya mencintai negeri ini dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudaratan bagi eksistensi. Artinya apa? Kita sebagai anak bangsa tentu mesti mencintai negeri ini. Karena kalau bukan kita yang mencintai, siapa lagi? Makanya ada ungkapan hubbul watan minal iman. Cinta terhadap negeri ini bahagian dari keimanan. Lalu bagaimana caranya kita mencintai negeri ini? Mencintai negeri ini tentunya ketika para pelaksana aparatur pemerintah melaksanakan amanah untuk melaksanakan pemerintahan dengan baik, tentu sikap kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendukung dan mendorong itu. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang keliru, maka di sana pun ada ruang bagi kita untuk memberikan tanggapan atau protes. Inilah nanti yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar. Karena dalam kehidupan ini juga banyak contoh-contoh yang kita dapatkan. Seperti beberapa hari yang lalu kita mendapatkan informasi adanya peraturan pemerintah tentang adanya anjuran untuk menyediakan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja. Tentu ketika ini terjadi, ketika ini muncul, sikap kita sebagai anak bangsa memberikan protes terhadap itu, tidak membiarkan begitu saja. Karena ini akan dapat merusak tatanan kehidupan kita. Termasuk beberapa hari yang lalu saat BPIP melarang para penggeret bendera putri mengenakan jilbab saat mereka tampil membawa bendera tersebut, dan ini adalah juga melanggar hak-hak asasi manusia. Kebinekaan bukan berarti keseragaman, justru kebinekaan itu adalah memberikan ruang bagi mereka yang berbeda keyakinan atau memiliki keyakinan yang berbeda terhadap agamanya harus mendapatkan ruang. Apalagi yang mereka pertahankan adalah akidah. Maka hal-hal yang seperti ini juga harus kita koreksi. Dan alhamdulillah lantaran banyaknya koreksi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan akhirnya pemerintah pun dalam hal ini BPIP juga merubah aturan yang tadinya melarang menjadi membolehkan. Ini juga bentuk kita mengisi kemerdekaan ini. Bersikap kritis pada hal-hal yang mesti dikritisi, mendukung pada hal-hal yang mesti kita dukung. Ini bentuk kita mengisi kemerdekaan ini. Selanjutnya juga sebagai anak bangsa, untuk mengisi kemerdekaan ini adalah kita harus selalu berupaya meningkatkan kompetensi diri kita, untuk selalu meningkatkan etos kerja kita. Karena persaingan kita hari ini tidak lagi persaingan antar kita, tetapi persaingan ini adalah persaingan global yang sangat keras. Maka dituntut anak bangsa yang berkualitas, anak bangsa yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dan kalau kita cinta dengan negeri ini, maka kewajiban bagi kita untuk selalu meningkatkan kualitas diri tadi. Apakah melalui pendidikan, apakah melalui kelembagaan dan sebagainya, maka ini yang harus kita upayakan. Dan juga kita harus mendorong selalu agar aturan-aturan yang ada di negara ini betul-betul berada dalam lingkup sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan yang kita dapatkan itu memang karena perjuangan ini. Di dalam pembukaan undang-undang saya dikatakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, ketika kita menyadari ini adalah berkat rahmat Allah, maka pengisiannya pun tentunya harus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, bentuk kita bersyukur dengan kemerdekaan ini adalah kita juga harus menyadari bahwasanya hari ini ketika kita telah merasakan kemerdekaan menjalankan kehidupan ini, apakah kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat atau berbangsa, namun di sisi lain masih ada saudara-saudara kita yang hari ini masih terjajah,
yang hari ini kehidupan mereka terancam, terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini. Oleh karena itu, bentuk kita mengisi kemerdekaan hari ini adalah bagaimana kita juga peduli terhadap saudara-saudara kita di umat-umat yang lain atau bangsa lain yang hari ini belum merdeka. Karena memang inilah cita-cita berbangsa kita. Di dalam pembukaan undang-undang juga dikatakan bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka sebagai masyarakat tentu kita mendorong agar pemerintah Republik Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan ini. Karena peran-peran negara sangat diharapkan. Dan tentunya negara akan berperan ketika kita masyarakat sama-sama mengontrol, mendorong agar pemerintah kita juga mengambil peran yang strategis, terutama untuk menjamin kemerdekaan setiap bangsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa azil asy-syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasara ad-din wahzul man hazala al-muslimin wa dammir a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansuril mustad'afin minal mu'minina fi Gaza, Palestin, wa fi Aidur, wa fi kulli makan. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'ul fitan ma zahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa sa'iri buldanil muslimina amah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa lazikrullahi akbar. Aqimissalah.